Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Derajat. Di sini kalian akan belajar matematika. Baik, sebelum itu kita pantun dulu. Kabar buruk membawa duka. Tulis kisahnya di atas kapur. Ini channel matematika, bukan channel mandi lumpur. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang perbandingan dan skala. Karena video sebelumnya kita sudah bahas perbandingan, maka pada video ini kita akan bahas khusus tentang skala. Jadi video sebelumnya saya jelaskan dua poin. Yang ini pertama, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ketiga, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Nah, ketiga ini adalah yang ketiga, itu memahami perbandingan pada peta dan model atau skala. Nah, adik-adik, kita mau lihat dulu apa itu skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala 1 banding n, ya, artinya setiap jarak 1 cm pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Skala itu biasa digunakan pada gambar berupa peta atau denah atau desain, ya. Pokoknya seperti itulah model. Nah, kita lihat bagaimana contoh skala. Di peta ini adalah peta tahun 2017 dengan skala 1 banding 5 juta cm. Artinya 1 cm pada peta ini itu mewakili atau setara dengan 5 juta cm pada ukuran sebenarnya, atau 50 km pada ukuran yang sebenarnya. 5 juta cm itu sama dengan 50 km, teman-teman. Nah, jadi ini contoh penerapan skala dalam kehidupan nyata. Kita lihat bagaimana cara menghitung skala. Nah, sebelum itu kita lihat komponennya. Ada skala yang disingkat dengan S. Ada ukuran gambar, ya, atau ukuran pada peta, ukuran pada model, disingkat UG, dan ukuran sebenarnya itu UB. Nah, rumus mencari skala sama dengan UG banding UB, ukuran gambar dibanding dengan ukuran sebenarnya. Nah, untuk ukuran gambar itu sama dengan UG, ukuran sebenarnya sama dengan UG, ya, ukuran gambar bagi skala. Nah, kalau ukuran gambar itu sama dengan UB kali skala. Ya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Syarat menentukan skala sama dengan perbandingan kemarin, karena memang skala ini adalah bagian dari perbandingan. Pertama, samakan satuan. Ya, kalau misalkan nanti satuan cm sama kilometer, harus disamakan ke cm. Kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Jadi setelah kita dapatkan skalanya, kita sederhanakan. Nah, kurang lebih ini contoh soalnya. Kita lihat soalnya. Jarak rumah A dan si B pada suatu denah perumahan adalah 5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya 230 meter. Berapa skala denah perumahan tersebut? Skalanya ditanyakan, ya. Ingat rumus skala UG banding UB. Kita lihat UG-nya 5 cm, UB-nya 230 meter. Nah, karena ini beda satuan, kita samakan dulu, ya. Kita ubah ke cm, jadinya 23.000 cm. Nah, skala rumusnya adalah UG banding UB. UG 5, UB-nya 23.000. Kita sederhanakan. Kita buat paling sederhana dengan cara membagi 5, dapat 1 banding 4.600. Artinya pada denah perumahan itu setiap 1 cm mewakili atau setara dengan 4.600 cm pada
ukuran sebenarnya di dunia nyata. Nah, itu tadi skala. Sekarang kita cek bagaimana kalau misalkan UB-nya yang ditanya atau ukuran sebenarnya. Kita lihat jarak Pulau Sulawesi dan Kalimantan pada peta ini ya. Adalah 5 cm. Tentukan jarak sebenarnya. Jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya ditanyakan. Skala peta adalah 1/5 juta cm. UB rumusnya adalah UG banding skala. UG-nya 5, skalanya 1/5 juta cm. Nah, karena ini ada pembagian terus dibagi dengan di dalam ada pembagian lagi, kita bisa selesaikan dengan mengubah pembagian menjadi kali, dan yang di dalam kurung ini ditukar, dibalik posisinya. Jadi 500 bagi 1. Nah, 500 bagi 1 kan 5 juta bagi 1 kan 5 juta. Kali 5, 25 juta. Atau setara dengan 250 km. Jadi jarak sebenarnya Pulau Sulawesi dan Kalimantan pada dunia yang nyata itu 250 km. Ini hanya kita perkirakan. Nah, kira-kira kalau ukuran gambar yang ditanya bagaimana? Nah, ini. Misalkan soalnya seperti ini. Jarak kota Palu dan kota Poso 360 km pada peta dengan skala 1/6 juta. Tentukan jarak kota Palu dan kota Poso pada peta. Jadi tadi kalau ditanyakan tadi jarak sebenarnya UB-nya, ini yang ditanyakan adalah ukuran gambar atau jarak pada gambar. Kita lihat yang merah ini ya, pin merah ini kota Palu, yang biru kota Poso. Nah, ini ya. Jadi kalau adik-adik yang berasal dari luar Pulau Sulawesi, kurang lebih seperti ini posisinya. Di sini Palu yang merah, yang biru itu Poso. Nah, kita lihat UB-nya kan sama dengan 360 km. Nah, kita ubah ke cm ya. Ini cm dengan cara kali 100.000 karena 5 langkah turun ke bawah. Skalanya 1/6 juta. Ditanyakan adalah ukuran gambar adik-adik. Nah, adapun rumus untuk menghitung ukuran gambar atau ukuran pada gambar itu sama dengan UB dikali skala. UB-nya 36 juta cm dikali 1/6 juta cm ya. Sama dengan 36 juta bagi 6 juta. Kan ini kan 36 juta kali 1, 36 juta. Bagi 6 juta, dapatnya 6 cm. Nah, kita sudah pelajari tentang bagaimana menentukan skala, bagaimana menentukan ukuran pada ukuran yang sebenarnya, dan ukuran pada gambar. Nah, biar kalian lebih paham lagi, ini saya kasih lagi satu contoh soal. Perhatikan baik-baik soalnya. Gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1/200. Jika panjang dan lebar pada gambar 30 cm dan 12 cm, luas sebidang tanah tersebut adalah luas sebenarnya. Jadi yang informasi yang ada adalah skala, terus ukuran gambar yang panjangnya 30, lebarnya 12. Ditanyakan adalah luas yang sebenarnya. Untuk mengetahui luas sebenarnya, maka kita perlu mengetahui panjang dan lebar yang sebenarnya. Tentu kita pakai rumus ini ya. UB panjang itu sama dengan rumusnya UG panjang, ukuran gambar dibagi dengan skala. Ukuran gambar 30, skalanya 1/200. Seperti tadi kita balik, jadinya 30 kali 200 bagi 1 sama dengan 6.000 cm atau 60 meter.
UB lebarnya juga rumusnya adalah UG lebar banding skala. UG lebarnya ukuran gambar lebar ukuran gambar itu 12, skalanya 1/200. Lagi-lagi kita sama rumusnya, kita ubah menjadi perkalian dan di dalam kurung ini dibalik ya. Kita peroleh adalah 2400 cm atau 24 meter. Nah, dari inilah kemudian kita gunakan untuk menghitung luas sebenarnya. Luas tanah sebenarnya adalah panjang kali lebar 60 kali 24 sama dengan 1440 meter persegi. Nah, gitu ya. Untuk biar kalian lebih paham lagi, ini ada latihan mandiri, silakan kalian kerjakan ya. Saya harap kalau misalnya kalian tidak paham, silakan ulang lagi videonya. Dan jika kalian paham dan senang, silakan di like video ini, di share ke teman-temannya biar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan lebih penting adalah jangan lupa di subscribe. Baik, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.